Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami melalui pembacaan dan merenungan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami boleh dikuatkan dan diteguhkan, sekaligus diingatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 1. Demikian, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui kepada siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar.
Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kitab Yunus pasal pertama ini kita dapat belajar 2 hal. Yang pertama dari Yunus. Bagi Yunus, melarikan diri dari Tuhan dan perintahnya bukan perkara sulit, karena ia punya uang dan bisa pergi kemana saja. Namun apa yang terjadi tidak sama dengan yang dipikirkan Yunus. Meskipun ia punya uang dan pergi menjauh dari Tuhan, namun Tuhan sanggup membuatnya kembali dengan cara apapun. Dalam hal ini, Tuhan memakai badai di tengah lautan dan ikan besar yang menelannya. Apa artinya? Kadang kita pun berlaku seperti Yunus. Lari, tidak mau mengikuti perintah Tuhan, lari menjauh dari Tuhan, karena kita punya ini dan punya itu. Karena itu perlu diingat bahwa Tuhan sanggup membuat kita kembali kepadanya apapun caranya jika Allah menghendaki. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari adalah peristiwa di kapal di mana Yesus ada di dalamnya bersama dengan banyak orang dalam menghadapi badai di tengah laut. Peristiwa itu justru Allah pakai untuk membuat orang-orang yang belum percaya pada Tuhan menjadi percaya. Peristiwanya tidak menyenangkan, sangat berat mereka hadapi. Namun melalui itulah orang-orang di kapal yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan dan tidak percaya pada Tuhan menjadi mengenal dan percaya kepada Tuhan. Dari hal ini kita bisa belajar bahwa Allah dapat memakai segala peristiwa untuk menyatakan dirinya, sehingga membuat orang yang belum percaya menjadi percaya dan menyembahnya, termasuk peristiwa yang dianggap buruk atau sulit sekalipun. Oleh karena itu, percayalah Allah tetap bekerja dalam segala perkara, termasuk perkara tersulit, terberat apapun dalam hidup kita, agar kita makin percaya kepadanya. Bahkan peristiwa-peristiwa berat dalam hidup kita menjadi kesaksian bagi nama Tuhan, sehingga orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Karena itu, sesulit apapun hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, mari kita hadapi, karena ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita, bekerja di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga kami diajar untuk terus hidup di dalam Engkau, turut akan firman-Mu. Ajarkan kepada kami juga untuk menghadapi segala peristiwa tersulit dalam hidup, karena kami percaya Tuhan pun bekerja di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.